Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengenang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah bukti tentang cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang dicontohkan Allah Ta'ala melalui kehidupan Rasulnya. Pagi itu walaupun langit mulai menguning, tetapi burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhirnya. Wahai umatku, kita semua dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua perkara pada kalian, Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti engkau mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk syurga bersama-samaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang dan menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun, menahan nafas dan tangisnya. Uthman menghela nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Sudah tiba saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh hati semua sahabat di kala itu. Manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tak kala Ali dan Fadal dengan cepat menangkap Rasulullah yang kesihatannya semakin lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. Di saat itu, kalau saja seluruh sahabat yang ada di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari makin tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan kening yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maaf, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dari menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka matanya dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu anakku?" "Tak tahulah ayahku, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," kata Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya dengan pandangan yang amat menggetarkan, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya hendak dikenangnya. "Ketahuilah nak, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah menahan dedakan tangisnya. Malaikat maut telah datang menghampiri Rasulullah, menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut roh kekasih Allah dan penghulu dunia. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi semua penjelasan Jibril itu telah membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" tanya Rasulullah. "Jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku,
Kuharamkan syurga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang telah berada di dalamnya, kata Jibril meyakinkan. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan desiran suara Rasulullah mengadu. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali yang ada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril pun memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat penghantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal, kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah memelan kerana sakit yang tidak tertahan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua seksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak. Bibirnya bergetar seakan-akan hendak membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekatkan telinganya. Ansikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat paling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinar kemuliaan. Mampukah kita mencintai sepertinya? Betapa cinta Rasulullah kepada umatnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa akhir hayat Rasulullah adalah setiap manusia pasti akan meninggal. Nabi Muhammad yang merupakan orang yang paling mulia saja wafat, apalagi seorang manusia yang banyak dosa, pasti juga akan meninggal. Pasti ajal tetap datang.